Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Renaji Kwasino, kelas 12 IPS 1, nomor absen 31. Di sini saya akan menjelaskan tentang runtuhnya Vietnam Selatan. Perang Vietnam adalah perang saudara antara Republik Vietnam, yaitu Vietnam Selatan, dan Republik Demokratik Vietnam Utara. Perang ini terjadi antara tahun 1957 sampai tahun 1975. Perang terlama Amerika Serikat di kawasan Asia Tenggara. Perang Vietnam disebut juga Perang Indochina kedua yang merupakan bagian dari Perang Dingin antara Amerika Serikat dan Uni Soviet. Latar belakang terjadinya Perang Vietnam. Yang pertama adalah perang ini terjadi sebagai salah satu akibat dari adanya Perang Dingin yang melibatkan dua negara adidaya, yaitu Amerika Serikat dari blok barat dan Uni Soviet dari blok timur. Yang kedua, keinginan Ho Chi Minh untuk mempersatukan Vietnam Utara dan Vietnam Selatan. Yang ketiga, Vietnam Utara, yaitu Demokratik Vietnam yang bersekutu dengan Uni Soviet dan Cina. Yang keempat, Vietnam Selatan, yaitu Republik Vietnam yang bersekutu dengan Amerika Serikat, Korea Selatan, Thailand, Filipina, dan Selandia Baru. Ini adalah dua tokoh dari Perang Vietnam. Yang pertama adalah Ho Chi Minh. Ho Chi Minh merupakan tokoh pergerakan nasional Vietnam yang menjadi pendiri sekaligus sekretaris jenderal pertama Partai Komunis Vietnam. Yang kedua adalah Ngo Dinh Diem, yaitu Perdana Menteri Vietnam Selatan dan menyingkirkan musuh dengan cepat dan menupas segala pergerakan yang menjurus ke persatuan Vietnam. Penyebab terjadinya Perang Vietnam. Yang pertama yaitu Vietnam dikuasai oleh Prancis pada Perang Dunia II, dan setelah Perang Dunia berakhir, semangat cinta tanah air dan kebangsaan di Vietnam mulai bangkit. Yang kedua, pada tahun 1940, Jepang menjadi penguasa baru Vietnam. Oleh karena itu, Prancis tidak mampu mempertahankan wilayah Vietnam karena negaranya sendiri saat ini telah dikuasai oleh Jerman. Jadi Prancis memusatkan kekuatannya untuk membebaskan negerinya. Yang ketiga, Partai Komunis Vietnam yang berkembang pada masa kolonial Prancis ternyata sangat membenci Jepang. Maka Partai Komunis Vietnam berusaha membentuk suatu wadah perjuangan bersama dengan kelompok nasionalis di Vietnam dengan nama Viet Minh atau Liga Vietnam Merdeka dengan tujuan melenyapkan dominasi Prancis dan kekuatan Jepang dipimpin oleh Ho Chi Minh. Yang keempat, posisi Jepang dalam Perang Asia Pasifik sebagai bagian dari Perang Dunia II mulai terdesak pada Agustus 1945, Jepang menyerah tanpa syarat kepada sekutu. Kondisi ini menyebabkan kondisi Ho Chi Minh menjadi semakin kuat. Pada tanggal 25 September 1945, ia berhasil memproklamasikan kemerdekaan Vietnam dengan nama Republik Demokrasi Vietnam, yaitu Vietnam Utara, berpusat di pemerintahan di Hanoi, tapi tidak berhasil di bagian selatan. Yang keenam, Perang Dunia II dimenangkan oleh sekutu bermaksud melakukan kolonialis di Vietnam, namun mendapat perlawanan dari Ho Chi Minh. Akibat terjadi pertempuran Perancis yang dibantu Inggris dengan Vietnam yang mendapat bantuan persenjataan dari Cina dan didukung dari Uni Soviet sebagai sesama dari negara komunis. Yang ketujuh, karena merasa terancam, Blok Barat menuntut diadakan gencatan senjata dan perundingan. Awalnya Viet Minh menolak karena selangkah lagi mereka akan menyatukan Vietnam. Namun akibat desakan Cina dan Uni Soviet, negara pendukungnya Viet Minh memenuhi tuntutan yang akhirnya mengadakan pertemuan di Berlin. Yang terakhir, diselenggarakannya Konferensi Jenewa tanggal 20 Juli 1954. Konferensi Jenewa tanggal 20 Juli tahun 1954. Konferensi yang berlangsung di Jenewa, Swiss, yang tujuannya adalah mencoba menemukan cara untuk menyatukan Vietnam dan mendiskusikan kemungkinan memulihkan perdamaian Indochina. Berikut adalah isi konferensi Jenewa. Yang pertama adalah mengakui kemerdekaan
penuh Kamboja, Laos, dan Vietnam. Yang kedua, pembagian Vietnam menjadi dua, yaitu Vietnam Selatan dan Vietnam Utara, dengan batas garis lintang 17 derajat. Yang ketiga, Prancis dan Vietnam Selatan menarik pasukan yang ada di Vietnam Utara. Yang keempat, Vietnam Selatan juga harus menarik pasukan dari lintang 17 derajat. Yang kelima, dibentuk Badan Pemersatu Vietnam melalui pemilu internasional Constitution. Namun usaha tersebut menjadi sia-sia karena perjanjian ini tidak mampu menyelesaikan masalah Vietnam, justru mengesahkan Vietnam yang dibagi menjadi dua negara, yaitu Vietnam Utara dan Vietnam Selatan. Kedua negara ini mempunyai ideologi yang berbeda. Yang pertama, Vietnam Utara berideologi sosialis komunis, sedangkan Vietnam Selatan berideologi liberalis kapitalis. Selanjutnya adalah The Paris Accord. Pada tanggal 31 Januari tahun 1973, berakhirnya perang dan pemulihan perdamaian di Vietnam, ditandai dengan ditandatangani kesepakatan di Paris, Prancis, yang dikenal dengan nama The Paris Accord. Hal ini secara resmi mengakhiri keterlibatan Amerika Serikat dalam Perang Vietnam Selatan. Isi The Paris Accord. Yang pertama, gencatan senjata di seluruh daerah konflik di Vietnam. Yang kedua, penarikan pasukan Amerika dari Vietnam Selatan karena Amerika merupakan sekutu dari Vietnam Selatan. Yang ketiga, tawanan perang dari kedua belah pihak dibebaskan. Yang keempat, pasukan perdamaian internasional berhak menjaga stabilitas, perdamaian, dan keamanan. Yang kelima, tentara Vietnam Utara diperbolehkan untuk tetap di Vietnam Selatan dengan cara tidak melakukan tindakan kekerasan atau koersif di Vietnam Selatan. Akhir Perang Vietnam. Yang pertama, pada bulan Desember tahun 1974, Vietnam Utara dan kekuasaan komunis menyerang kembali Vietnam Selatan dengan maksud menguasai negara Vietnam Selatan. Yang kedua, semakin dekatnya pasukan Vietnam Utara ke Saigon membuat Vietnam Selatan dilanda kepanikan massal, membuat Presiden Vietnam Selatan mengundurkan diri lalu terbang ke Taiwan. Yang ketiga, pada bulan April tahun 1975, Vietnam Selatan berhasil dikalahkan, membuat Vietnam Utara berhasil menguasai Saigon, sekaligus mengakhiri Perang Vietnam dengan kemenangan komunis. Yang keempat, pada tahun 1976, Vietnam Utara dan Vietnam Selatan menyatu. Terima kasih karena telah melihat video presentasi saya. Mohon maaf apabila terjadi kesalahan kata atau kalimat dari awal video sampai berakhirnya video yang saya buat. Sekian dari saya ucapkan terima kasih. Semoga video saya bermanfaat buat kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.